Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita selamat fid dunya wal akhirah. Selanjutnya mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk hari ini kita sudah masuk bab baru ya. Ketika kemarin kita sudah menyampaikan kisah tentang hijrahnya Rasulullah dan beliau sudah sampai di Madinah ya. Dan bab baru ini adalah kehidupan di Madinah. Fase Madinah dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Satu, tahapan yang diliputi dengan berbagai goncangan dan cobaan, banyak rintangan yang berasal dari dalam serta serangan musuh dari luar ke Madinah untuk menghabisi penduduknya. Fase ini berakhir dengan disepakatinya perjanjian Hudaibiyah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Tahap 2, tahapan gencatan senjata dengan para pemuka penyembah berhala yang berakhir dengan peristiwa penaklukan Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ini merupakan tahapan dakwah kepada para raja dan penguasa kepada Islam. 3, tahapan masuknya manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Di masa ini berbagai delegasi kabilah dan utusan kaum mendatangi Madinah. Tahapan ini berakhir seiring dengan wafatnya Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Nah, sekarang kita tahapan pertama ya teman-teman. Tahapan pertama, kondisi aktual di Madinah ketika hijrah. Hijrah bukan sekedar upaya untuk melepaskan diri dari cobaan dan penghinaan semata, tetapi lebih daripada itu. Hijrah merupakan suatu batu loncatan untuk mendirikan sebuah masyarakat baru di sebuah negeri yang aman. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki kemampuan wajib untuk ambil bagian dalam membangun masyarakat yang baru ini dan mencurahkan upaya yang sungguh-sungguh dalam menjaga kelangsungannya serta mengangkat citranya. Tidak dapat disangkal bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang imam, panglima, dan pemberi petunjuk dalam membangun masyarakat ini. Beliau juga sebagai pemegang kendali semua urusan, tidak ada yang memperselisihkan. Kaum yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah bisa dibagi menjadi 3 kelompok yang satu sama lain sangat berbeda keadaannya. Masing-masing dari tiap kelompok ini mempunyai aneka persoalan yang sangat berbeda dari persoalan-persoalan yang muncul dari kelompok selainnya. Ketiga kelompok masyarakat di Madinah tersebut yaitu 1, para sahabatnya yang merupakan orang-orang pilihan, mulia, dan ahli kebaikan. 2, kaum musyrik yang belum beriman padahal mereka berasal dari inti kabilah-kabilah di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Problematika yang beliau hadapi terkait dengan para sahabatnya adalah kondisi Madinah yang berbeda sama sekali dengan kondisi yang mereka jalani di Mekah dahulu. Sewaktu di Mekah, sekalipun mereka disatukan oleh kalimat yang satu dan mempunyai tujuan yang sama, tetapi mereka hidup di rumah-rumah secara terpisah. Hidup tertekan, dihina, dan terusir. Mereka tidak memegang kendali urusan sedikit pun. Kendali urusan berada di tangan musuh-musuh agama mereka. Mereka tentu tidak mampu mendirikan masyarakat Islami, ya.
yang baru dengan perangkat-perangkatnya yang mesti dibutuhkan oleh masyarakat manusia apapun di dunia. Oleh karena itu, kita menyaksikan bahwa surah-surah yang turun di Madinah terbatas kepada rincian-rincian prinsip Islam dan hukum syariat yang memungkinkan untuk diamalkan secara individual saja. Juga dorongan tadi yang turun di Mekah ya, surat-surat yang turun di Mekah. Juga dorongan melakukan amal kebaikan dan akhlak mulia serta menjauhi kehidupan nista dan hina. Sedangkan di Madinah, kendali urusan berada di tangan kaum muslim sejak hari pertama, tanpa ada kekuatan manusia manapun yang menguasai mereka. Kini saatnya mereka menghadapi problematika peradaban dan pembangunan, problematika kehidupan dan ekonomi, problematika halal dan haram, ibadah dan akhlak, serta problematika kehidupan lainnya. Saatnya bagi mereka membentuk masyarakat yang baru, masyarakat yang islami, yang berbeda dengan seluruh tahapan kehidupan masyarakat jahiliyah dan unggul dibandingkan dengan masyarakat manapun yang ada di dunia. Dan mereka merepresentasi dakwah Islamiyah di mana selama 10 tahun kaum muslimin menghadapi bermacam-macam deraan dan siksaan. Bukan rahasia lagi bahwa pembentukan suatu masyarakat manapun dengan model ini mustahil bisa selesai dalam sehari, sebulan, bahkan setahun. Tetapi harus melalui waktu yang panjang, sehingga proses penetapan hukum-hukumnya dan perundang-undangannya disertai dengan pembinaan dan pelatihan dan pendidikan secara bertahap. Allah adalah yang menjamin penetapan syariat ini, sementara Rasulullah SAW sebagai pihak yang melaksanakan hukum dengan memberikan petunjuk tentangnya dan mendidik kaum muslim agar berjalan sesuai dengan arahan hukum tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, menyambutnya dengan sepenuh hati, menikmati manisnya hukum-hukumnya serta bergembira dengannya sesuai dengan firman-Nya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Surat Al-Anfal ayat 2. Dalam hal ini, merincikan semua permasalahan tersebut bukan termasuk pembahasan tema kita di sini, sehingga hanya akan disinggung sebatas keperluan saja. Oke teman-teman, sementara sampai di situ dulu ya. Ini bab yang cukup panjang tentang tahapan pertama, kondisi aktual di Madinah ya. Paling tidak nanti sampai 3 konten ya, sebelum masuk ke yang bab baru lagi ya. Jadi hari ini sampai di situ saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita semakin mengetahui bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah SAW, sehingga akhirnya dakwahnya itu sampai ke kita, sampai ke Nusantara ini, sampai akhirnya kita menjadi muslim. Adalah berkat jasa dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita perlu mengetahui sejarah kehidupan beliau. Selain sebagai uswatun hasanah, beliau juga akan menjadi penolong kita, memberi syafaat kita kelak kita di yaumil qiyamah. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.